wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Diana di Ku Bisa, Aku Bisa, Kamu Bisa. Ku Bisa dengan bangga mempersembahkan untuk Anda Ku Bisa Goes to Campus dengan episode ya kali ini 283 dengan tema jenis TV yang dilirik SRP. Siang hari ini Nadia mau langsung menuju ke sesi yang pertama. Nih sesi yang pertama rekan-rekan semuanya, sesi opening speech dari kita semua. Ada Bu Fatma sudah siapkah? Bu Fatma untuk memberikan opening speech-nya? Oke, karena Bu Fatma sudah siap, Nadia dan juga Ku Bisa dengan bangga mempersembahkan untuk Anda rekan-rekan semuanya. Bu Fatma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bersama. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dayanya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir secara virtual pada siang hari ini. Begitu melamar pekerjaan, Anda pasti dimintai untuk menyertakan BPJS atau daftar hidup. Kalau selama ini Anda berpikir bahwa menulis BPJS itu apa adanya saja, sebaiknya Anda perlu mengubah cara berpikir seperti itu bisa menjadi hal yang pertama yang menentukan bagi Anda untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi ini kurikulum kita ini merupakan jendela pertama bagaimana HRD mengenali calon, ya, mengenali pelamar. Itu hanya melihat kurikulum visi aja itu HRD udah tahu. Makanya jangan asal membuat ide, ya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dirasa penting untuk para peserta diploma mendapatkan pemahaman baru perihal penyiapan ide yang Anda perlukan. Akhirnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, webinar bisa kampus edisi ke-283 dengan tema jenis ide ini HRD. Saya katakan kita harus membuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadia dan juga Ku Bisa dengan bangga mempersembahkan untuk Anda rekan semuanya. Mas Khairon, silahkan. Oke, terima kasih kepada Kak Nadia dan juga dari Ikatan Alumni UM ya. Langsung saja karena juga waktunya terbatas teman-teman. Jadi saya waktu itu kuliahnya di UM itu di pendidikan IPS. Nggak tahu di sini pesertanya ada yang dari pendidikan IPS atau enggak ya. Nah kalau ada silakan ya, mungkin bisa sambil tulis di Q&A ataupun nanti mau bertanya sesuatu ke saya boleh banget, silakan gitu ya, di pendidikan IPS. Nah ceritanya karena saya waktu itu kok bisa ngambil IPS gimana ya, nah karena saya SMA-nya di IPS, jadi saya memutuskan ngambil IPS. Saya memilih penjurusan itu nggak tertarik sama sekali untuk ke IPA ataupun ke bahasa, tapi saya langsung pilih IPS. Tiga-tiganya kolom pemilihan saya isi IPS semua. Nah kenapa? Karena saya ketika ketemu dengan yang namanya eksak itu pusing mual, tiba-tiba langsung lemah gitu ya. Nah makanya ya daripada saya setor nyawa ya dalam tanda kutip masuk ke IPA malah toleh kalau bahasa Jawa itu nggak tahu apa-apa, lebih baik saya pilih IPS. Nah begitu juga saat saya kuliah itu juga saya langsung dengan sempurna, saya niat banget pengennya ya udah di IPS, dan kebetulan UM ada jurusan IPS, satu-satunya kampus negeri yang memiliki pendidikan IPS pada saat itu, dan saya langsung saja tanpa banyak pikir langsung saya ambil itu ya, yang di Jawa Timur. Nah akhirnya saya masuk UM. Nah ketika di UM ini yang penting teman-teman ya, karena pasti setiap kampus itu punya plus minusnya masing-masing ya dalam studinya. Saat saya kuliah pun saya bertekad, karena saya saat SMA itu nakal, jadi saya dapat nilai itu buruk ya, hampir DO paling dikatakan seperti itu saat SMA. Nah saat kuliah saya benar-benar ingin memperbaiki itu, sehingga saya niat banget. Jadi mungkin bisa dikatakan anak ambis dan juga anak yang tidak kuliah pulang, tapi saya itu anak organisasi pada saat itu. Nah di saat itulah saya bertemu banyak teman, bertemu dengan banyak jejaring, termasuk teman kuliah, termasuk juga dengan para dosen, dan pada akhirnya kan saya bisa sampai di sini juga termasuk
nilai plus dari berjejaring itu tadi, sehingga bisa diundang di sini sharing session dengan teman-teman semua itu juga salah satunya karena ada jejaring tersebut. Nah, dan juga di saat perkuliahan pun saya banyak dapat materi-materi yang saat ini sangat berguna ketika saya sudah lulus. Nah, contohnya apa? Dari kelas online itu kan, kalau coba teman-teman yang sudah kepo ke diklat online ya, itu kan salah satu tempat atau wadah belajar ya untuk para pendidik. Nah, UM kan identik dengan ex-IKIP. Jadi banyak sekali alumni-alumni IKIP yang memang berkecimpung dalam dunia pendidikan, baik sebagai guru, dosen, peneliti, atau mungkin praktisi pendidikan, itu pasti banyak banget di sana. Nah, itu kita di Diklat Online itu juga memfasilitasi sebuah tempat belajar ya, pendidikan dan pelatihan untuk para pendidik di seluruh Indonesia. Nah, itu berangkatnya dari materi-materi saat saya kuliah dulu, itu ketemu dengan materi media pembelajaran, ketemu dengan materi teori pembelajaran, dan lain sebagainya. Dan itu ternyata sangat berguna loh ketika saya gunakan di dunia nyata. Itu bisa kita gunakan sebagai bahan untuk sharing, untuk saling berbagi tentang bagaimana sih untuk mengimprove skill kita khususnya dalam dunia pendidikan. Nah, akhirnya di 2020 waktu awal-awal pandemi itu ternyata terjadi ledakan digital yang sangat luar biasa. Nah, saat di 2020 terjadi ledakan, saya sudah menyiapkan di 2018. Saya sudah punya namanya waktu itu dunia akademisi ya, sebuah tempat untuk saling belajar. Tapi waktu itu cuma berangkat dari YouTube. Ternyata meledak pada saat 2020 pandemi, sekolah nggak bisa ngajar tatap muka, akhirnya orang-orang ingin belajar media-media pembelajaran yang kekinian, yang paling baru. Terus gimana caranya sharing tentang dunia pendidikan tapi nggak tatap muka, akhirnya kita buka layanan itu tadi. Nah, sekarang di 2023 ini kami sudah resmi ya menjadi sebuah PT, namanya PT Sumber Belajar Bersama, tapi kalau teman-teman cari brandnya itu namanya Diklat Online. Nah, itu bisa kepo-kepo. Nah, sekarang sudah kurang lebih 2 tahun ya berjalan Diklat Online ini, dan alhamdulillah dulu perjalanan saya yang awalnya gak karuan ya, gagal terus, dana habis terus, minus dan lain sebagainya, itu sudah terbalaskan. Karena apa? Kita setiap kali gagal itu kan dapat yang namanya pelajaran. Nah, itu pelajarannya nggak akan pernah bisa kita hilangkan gitu ya. Pasti kita akan membekas, wah dulu aku melakukan ini gagal loh, jangan sampai terjadi lagi. Nah, kayak gitu. Jadi banyak sekali hal-hal pelajaran yang kita dapatkan, dan jangan sampai ragu untuk melangkah. Kalau misalkan saya ragu berhenti di saat pilot yang kedua di Sipedia misalkan, ya nggak mungkin akan ada yang namanya Diklat Online, kalau lebih seperti itu. Oke, kurang lebih itu ya yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon maaf apabila memang dapat terjadi persalahan kata, salah ucap, itu pasti adalah murni kekurangan saya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kubisa yang sudah mengundang saya, dan juga tentu Ikatan Alumni UM ini luar biasa. Karena kalau nggak melalui Ikatan Alumni UM pasti saya nggak akan bisa sharing di sini bersama teman-teman yang luar biasa hari Sabtu jam siang-siang gini masih semangat untuk belajar. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Nadia. Oke, Nadia dan Tio, gue bisa dengan bangga mempersembahkan untuk Anda rekan-rekan semuanya. Mas Tio, silahkan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Ibu Fatma dan Mas Khairon. Salam satu jiwa, Arema, ya. Nah, kenapa perlu CV? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Khairul ya, Mas Iron ya, Mas Iron. Kenapa sih perlu ada CV? CV itu sebenarnya biodata ya teman-teman. Mau teman-teman mau nyari kerja atau tidak, teman-teman saya pastikan dan harapkan selalu update CV setiap tahun. Mau teman-teman sedang nyari kerja atau tidak. Karena kita tidak pernah tahu CV itu nanti akan dipakai sebagai apa. Ketika teman-teman diundang menjadi seorang pembicara, maka yang akan dibaca adalah CV-nya teman-teman sebagai biodata. Teman-teman tidak mungkin dong memberikan KTP atau memberikan akte kelahiran, kan nggak perlu gitu. Maka CV itu adalah bagian bagaimana akhirnya kita membranding diri, sehingga akhirnya orang lain yang mungkin tidak kenal dengan kita itu bisa memahami siapa saya dan siapa orang yang akhirnya berbicara di depan peserta ini. Nah,
Terima kasih banyak kepada Sobat Kubisa yang sudah sangat antusias mengikuti webinar di sore hari ini. Saya Dia Nadia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.